video pembelajaran saya, Ibu Mary Rosmaida Napitupulu. Saya harapkan apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan sebuah cerita mengenai si kancil dan buaya? Nah, cerita kancil dan buaya itu tergolong fabel. Mengapa dikatakan fabel? Nah, kita akan mulai mengenali ciri-ciri fabel tersebut. Sebelum kepada ciri-ciri, kita mulai dari pengertian fabel. Fabel itu merupakan sejenis dongeng yang tokoh-tokoh di dalamnya itu adalah binatang. Tokoh binatang tersebut berperan layaknya seorang manusia. Contohnya, mereka berpikir seperti manusia, berbicara, bersikap, memiliki emosi, dan berinteraksi sama atau mirip seperti manusia pada umumnya. Kita memasuki ciri-ciri fabel. Ciri yang pertama pada fabel adalah tokoh ceritanya binatang. Seperti pada layar saya ini, di situ judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Berarti cerita di dalamnya ini tokoh utamanya pastinya ada tupai dan ada ikan gabus. Nah, itu yang menandakan bahwa ciri yang pertama, tokoh ceritanya adalah binatang. Ciri yang kedua dari fabel, tema fabel itu berkisar mengenai hubungan sosial. Berarti nanti dalam fabel itu yang ada nanti kamu temukan biasanya bagaimana hubungan satu hewan dengan hewan-hewan yang lainnya. Ciri fabel bagian yang ketiga, watak yang digambarkan pada fabel itu menyerupai karakter manusia. Sama seperti judul yang ada di layar ini, ulat yang sombong. Nah, di sini kan akan bisa kita simpulkan atau kita terka bahwa watak tokoh ulat itu adalah sombong. Ini judulnya ya. Jadi di dalam fabel itu watak sombong itu walaupun diperankan oleh binatang, namun mau menggambarkan bagaimana watak manusia. Karena manusia kan banyak juga yang sombong kan. Selanjutnya, ciri yang keempat, bahwa di dalam fabel itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Mengapa? Perhatikan judulnya, Rubah dan Burung Bangau. Ini judul sebuah fabel, Rubah dan Burung Bangau. Di sini menggunakan langsung nama hewannya, si rubah dan si burung bangau. Nah, kalau sudah menggunakan nama orang, nama hewan secara langsung, tidak menggunakan kata aku, maka dapat kita simpulkan sudut pandang ceritanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ciri fabel yang kelima, fabel itu menggunakan alur maju. Jadi di dalam fabel itu ceritanya runtut dari awal hingga akhir, tidak ada flashbacknya. Yang keenam, fabel itu latarnya menggunakan latar alam di hutan. Nah, itu ya. Yang ketujuh, cirinya adalah mengandung pesan moral. Nah, seperti judul yang ada di layar ini, Kepiting yang Sombong. Jadi kan fabel ini mengandung pesan moral yang ingin disampaikan bahwa kita jangan sombong. Selanjutnya, ciri yang ke-8, bahwa di dalam fabel itu konfliknya itu meliputi permasalahan di dunia binatang. Ya jelas ya, namanya saja
tokohnya sudah binatang, pastinya masalah yang kita baca, kita lihat, pastinya masalah binatang satu dengan binatang yang lainnya. Selanjutnya, kita membahas mengenai ciri bahasa yang ada di dalam fabel. Ciri yang pertama, fabel itu banyak mengandung kalimat-kalimat naratif, kalimat yang bercerita. Contoh, suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut. Nah, di sini kan ada kalimat naratifnya. Suatu hari di sebuah kebun anggur itu kan bercerita dia kan. Nah, inilah ciri bahasa di dalam fabel. Ciri yang kedua, di dalam fabel itu terdapat kalimat langsung. Kalimat langsungnya itu berupa dialog-dialog antar hewan. Contohnya, ini aku bagi, kata Pip. Nah, kan dapat kita perhatikan bahwa di dalam contoh ini menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog atau percakapan. Ciri bahasa dalam fabel yang ketiga, bahwa di dalam fabel banyak menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, itulah ciri bahasa dalam fabel. Kiranya semua itu dapat kalian pahami. Sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan boleh komen di kolom komentar. Terima kasih.